Satu kisah dan satu kejadian di mana Nabi Muhammad menderita sakit mata yang menjadikannya dibawa oleh Abdul Muthalib ke seorang tabib yang ada saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW dibawa oleh seorang tabib, kemudian tabib ini mengatakan, siapa putra ini? Siapa anak ini? Abdul Muthalib mengatakan, ini adalah cucu saya. Kenapa? Dia sedang sakit matanya. Dan inilah yang sering dipakai orang untuk mengatakan bahwa Rasul itu seperti manusia biasa. Ketahuilah hadirin dan hadirat serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah, cara memandang kita kepada makhluk Allah itu tergantung bagaimana hati kita untuk melihatnya. Al-madad ala qadril mashhad. Kita akan mendapatkan satu kemuliaan apabila kita bisa cara memandang kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berhenti bahwa Rasul pernah sakit mata, tapi lanjutkan bagaimana apa yang diberikan oleh Allah dalam sakit matanya Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah ketika Abdul Muthalib membawa Rasul ke seorang tabib, tabib itu mengatakan, siapa anak ini? Karena saya melihat tanda-tanda yang bukan anak biasa. Saya melihat ketika dia berjalan kemana-mana ada mendung yang selalu mengikutinya. Makanya dikatakan dalam setiap ada di dalam salah satu sholawat dikatakan assalamu alal mudhallali bil ghamamah. Sholawat serta salam kepada yang selalu dinaungi oleh mendung. Saya melihat dia tadi dinaungi oleh mendung dan belum lagi cahaya yang ada pada dirinya. Kemudian si tabib tadi mengatakan, jangan-jangan ini calon yang akan menjadi seorang nabi di kemudian hari. Maka dia mengatakan kepada Abdul Muthalib bahwa pulang saja anakmu. Abdul Muthalib bertanya, bukankah saya datang ke sini untuk membuat dia sehat? Si tabib mengatakan, obatnya ada pada dirinya sendiri. Maka Abdul Muthalib mengatakan, bagaimana ada di tubuhnya sendiri? Dikatakan oleh tabib tadi, ambillah sedikit dari liurnya dan usapkan ke matanya yang sakit, langsung dia akan sembuh seperti sedia kala. Maka Abdul Muthalib mengatakan, wahai Muhammad, sedikit saya ambil ludahmu dan diusapkan ke Nabi Muhammad SAW, dan saat itu pula mata Rasul yang sakit menjadi sehat, bahkan menjadi lebih terang dari sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah hal yang terjadi sebenarnya tentang sakit matanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sakit matanya Rasul pun adalah petunjuk bagi kita bahwa Rasul memiliki keistimewaan yang luar biasa dan diberikan oleh Allah penjagaan dari seorang Abdul Muthalib luar biasa. Wafat Abdul Muthalib 2 tahun setelah diasuh oleh pamannya yang juga tidak kalah dengan Abdul Muthalib, seorang Abu Thalib yang merupakan ayah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang menjaga Nabi Muhammad dengan penjagaan yang luar biasa. Sebagaimana dia melihat ayahnya memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang luar biasa, begitu pula Abu Thalib tidak makan kecuali Nabi Muhammad sudah harus ada di sebelahnya, dan makanan-makanan yang ada selalu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kisah kecil dari Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan betapa Allah menjaga kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana Allah menjaga salah satu yang akan menjadi makhluk terindah yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga menjadi seseorang yang diajarkan oleh Allah berdagang sejak kecil. Ketahuilah bahwa Abu Thalib sudah mengajak Nabi Muhammad SAW ketika berusia 9 tahun untuk berdagang ke Syam, yang saat ini Syam menjadi salah 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Dulu diberi nama Syam. Nabi Muhammad SAW diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Syam ketika beliau berusia 9 tahun. Dan ketika berada di tengah perjalanan, bertemu dengan seorang pendeta yang masih mengikuti syariat dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu seorang ahlul kitab yang bernama Buhairah. Ketika Buhairah melihat rombongan yang ada berangkat dari Mekah berhenti di depan rumahnya, maka Buhairah meminta rombongan tadi untuk bisa masuk ke dalam rumahnya dan dijamu. Melihat ada satu anak yang duduk di bawah pohon yang diberi nama salah satu sahabat, pohon yang diberi nama sebagai sahabat, satu-satunya pohon yang dijuluki sebagai sahabat Rasul, yaitu pohon yang di bawahnya Rasul bernaung. Buhairah melihat itu kemudian mengatakan kepada yang lain, siapa anak itu? Abu Thalib mengatakan, itu adalah anak saya.
Tidak mungkin itu sebagai anakmu. Karena Abu Hurairah sudah melihat ada naungan awan di atas Rasul, serta bagaimana Rasul SAW mengeluarkan cahaya yang luar biasa dari wajahnya. Maka didatangi anak itu, dan Abu Hurairah mengatakan kepada Abu Thalib, ini bukan anakmu. Anak siapa ini? Abu Thalib mengatakan, ini adalah putra saudara saya yang sudah wafat, yaitu Abdillah. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa dia bukan anak saya? Karena dia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dilihat oleh Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ajak anak ini segera pulang, karena saya takut jika anak ini lanjut hingga ke Syam, saya takutnya nanti dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang telah mengetahui tanda-tanda kenabiannya, yaitu diantaranya adalah bagaimana mendung selalu menaunginya. Dan akhirnya dibawa pulang oleh Abu Thalib, dan selamatlah Rasul SAW. Maka kalau kita ambil kesimpulan, kita lihat bagaimana Rasul ketika akan lahir dijaga oleh Allah lewat penjagaan, dijauhkannya Abraha dari mengganggu kota Mekah. Ketika lahirnya Rasul dibawa oleh Halimah yang menyayanginya lebih dari menyayangi dirinya, anak-anak sendiri. Kembali ke ibunya menyayangi beliau dengan sangat luar biasa. Kembali ke Abdul Muthalib, dijaga oleh Allah lewat Abdul Muthalib dengan menjaga yang luar biasa. Di Abu Thalib juga dijaga, bahkan mendapati panas Allah juga tidak rela. Rasul pun dijaga dari panasnya Jazirah Arab. Semoga bagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad, Allah juga menjaga kepada kita, dan hati kita dijadikan hati yang baik sehingga kita mencintai Rasul sejak lahirnya hingga wafatnya, dan semoga kita dimudahkan melakukan sunnah-sunnah Rasul mulai lahir sampai wafat adalah keindahan dan kemurnian dan penjagaan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.